Tasya bilang Pak Guru dong suruh dia pindah. Bukannya kalian seneng banget ya tinggal sama dia? Aku nggak mau ikut campur lagi. Kamu kan ketua, masa nggak tanggung jawab sih? Maaf ya, sekarang udah bukan. Aku pindah kamar. Jadi nikmati ya tinggal sama dia. Tasya jangan pergi. Dia aja nggak terlalu baik ke kamu. Jadi kamu nggak usah terlalu baik. Kita kan teman sekamar. Baik banget. Belajar itu bikin capek. Udahlah, Lebay mendingan sekarang banget kamu main game aja biar santai. Bisa nggak suaranya dikecilin? Suaramu itu ganggu banget tau nggak? Suaramu itu yang ganggu. Kamar ini kan buat bersama. Apa salahnya aku negur dia? Maaf, aku udah ganggu. Lucu banget deh. Ini udah waktunya tidur, jangan berisik. Iya nih, suaramu dikecilin dong. Salah sendiri tidur lebih awal. Asrama itu kan buat bersama, dan mereka mau tidur. Apa salahnya nyuruh kamu diem? Ngapain aku harus nurutin mereka? Ya terserah aku dong. Loh, ngapain kamu belajar bahasa Inggris? Buat ujian IELTS? Buat apa coba? Kamu lulus aja belum? Semalam kan kamu juga belajar diem-diem. Iya nih, ngapain coba usil sama orang lain? Aku belajar biasa udah bisa. Beda sama Tasya, mau belajar kayak apa? Pasti gagal. Tasya, bisa nggak hari ini aku titip absen? Emang kamu mau kemana? Astaga, aku punya urusan yang penting banget. Tolong aku ya. Oke, kali ini aja ya. Makasih ya Tasya. Kenapa sih kamu bantu? Dia pasti cuma mau main. Aku cuma nggak mau dia gagal di kelas ini. Dia aja nggak terlalu baik ke kamu. Jadi kamu nggak usah terlalu baik. Kita kan teman sekamar. Baik banget. Nita, kayaknya aku demam deh. Bisa nggak kamu izinin aku ke guru? Kamu itu nggak apa-apa. Masih bisa gerak dan jalan kan? Kenapa nggak pergi sendiri? Aku bener-bener sakit. Tasya, biar aku aja yang izinin kamu ya. Makasih. Dia itu masih bisa jalan sendiri. Ngapain dibantu sih? Kalau kamu emang nggak mau bantu, pergi aja. Nggak usah berisik di sini. Tasya, fotoin aku dong. Gak mau. Aku dengar nilaimu peringkat 5. Pinjam catatannya ya. Boleh, tapi traktir aku makanan dulu. Bilang aja kamu gak mau minjemin. Pelit banget sih. Kamu boleh pinjam catatanku gratis. Cuacanya lagi cerah. Mending kita foto-foto aja yuk di luar. Tasya, kamu pilih kasih banget. Kamu sendiri juga kayak gini. Jadi jangan salahin kita kalau melakukan hal yang sama. Lihat kan, mereka membuangku. Sayang, udahlah, nggak usah lagi main sama mereka. Bisa pilih teman sekamar. Iya, kalau gitu aku mau yang suka makanan sehat dan rajin belajar. Oke. Terus aku mau yang suka nge-gym dan rajin belajar. Bisa. Kalau gitu aku mau orang yang sangat suka makan. Ini nih, aku bawain anggur yang ditanam di rumahku. Ini sangat manis loh. Bisa? Astaga, aku harus hidup sendiri selama 4 tahun. Apa mungkin aku bisa? Kamu maba kan? Sini aku bantu. Makasih. Gak apa-apa. Wah, dia sangat kuat. Andai aja dia teman sekamarku. Aku masih bisa milih nggak? Kalian tepat waktu. Kalian bisa memilih karakter teman sekamar yang kalian suka untuk menemani kalian selama 4 tahun di sini. Kalian mau anggur? Ini ditanam di rumahku, sangat manis. Makasih. Kebetulan aku sangat suka anggur. Ini data siswa yang sudah kami kumpulkan. Kalian bisa melihatnya. Kasih tanda centang di belakang nama yang kalian pilih. Kalau kalian memilih satu sama lain, otomatis kalian bisa langsung menjadi teman sekamar. Bagus, aku mau yang suka belajar, baik, selalu mau nemenin aku makan, dan kuat. Aku mau yang ingin lanjut S2. Kalau aku kesulitan, dia akan membantuku. Terus, teman yang selalu ingin makan bersama. Aku mau sama Nita, Bella, dan Nanda. Kalau aku mau sama Tasya, Nita, Manda, dan Abin. Tunggu sebentar. Aku itu laki-laki. Ingat ya, sekamar itu isinya 4 orang, jadi jangan lebih dari itu. Kalau gitu Tasya, Nita, Manda, dan aku. Abin cowok, jadi kita pas 4. Karena kalian memilih satu sama lain, jadi kalian akan menjadi teman sekamar selama 4 tahun ini. Oke. Mereka semua punya teman sekamar, apa temanku belum ada yang datang? Ini daftar teman sekelasmu dan mereka semua udah sama di asrama. Beneran? Aku punya rencana buat lanjut S2. Apa kalian mau belajar bareng di kafe? Oke. Kalau yang aku mau adalah kalian semua harus mencoba anggurku. Ayo, dimakan. Astaga, seberapa luas kebun anggurmu? Aku punya buku catatan di sini. Jadi kalau kalian ada yang gak suka sama sikapku, kalian bisa menuliskannya. Tapi aku harap sih gak ada ya. Kamu bisa memilih teman sekamarmu sendiri adalah sebuah keberuntungan. Tapi kenyataannya kebalikannya. Hai, apa gunanya sih ngeliatin nilai mulu? Emang bakal berubah? Udah, ayo main game aja. Ngecek nilai itu biar tahu mana yang harus diperbaiki, jadi bisa belajar lebih giat. Belajar itu bikin capek. Udahlah, mendingan sekarang main game aja biar santai.
Tasya, kenapa sekarang kamu belajar terus sih? Gak pernah mau main sama kita lagi? Kita main setelah ujian ya. Hai, lihat dong, sekarang cuacanya bagus banget. Kalau kita main di luar, kamu pasti bakal seneng. Tapi sekarang kan waktunya ujian. Padahal kita selalu mikirin kamu, tapi kamu gak pernah mikirin kita ya. Jadi kamu lebih milih belajar. Padahal yang ujian itu bukan cuma kamu. Tasya, baju apa sih yang kamu pilih? Ini buat wawancara. Gimana, bagus nggak? Apanya yang bagus? Mending pakai ini aja deh. Style ini lebih cocok buat kamu, kelihatan lebih fresh. Kok kamu jadi pakai baju formal? Ya aku lebih cocok darimu. Sudah siap untuk wawancara? Kamu kesini buat wawancara. Ya ampun, aku pikir dari mana aja, pulangnya telat banget. Gak cuma bohong soal baju, diam-diam kamu juga belajar di belakangku. Baju itu kan urusanmu, terus apa salahnya belajar? Makanya jangan usil waktu dia belajar. Kapan aku usil? Yang penting kan dia masih bisa ngerjain ujian. Tasya, kamu aneh banget ya kalau pakai topi itu. Bilang aja kamu iri aku kelihatan bagus. Tasya, kamu peringkat 1 lagi ya di ujian ini. Tapi Amal sama Dinda malah harus ngulang lagi. Biarin aja, aku gak peduli. Tasya, boleh nggak aku pinjam catatan belajarmu? Biasanya kalian selalu menekannya, kenapa sekarang jadi butuh dia? Gak boleh. Faye, ini catatan belajarku. Makasih Tasya, ayo aku beliin milk tea. Kabar bagus. Di semester depan sekamar cuma jadi 2 orang. Kita bisa sekamar lagi deh. Iya kan, Joko? Enggak, aku pengen sekamar sama Emma. Loh, kenapa? Amel, kenapa? Kamu lihat sendiri kan, aku udah baik banget sama Tasya. Tapi dia malah nggak mau satu kamar lagi sama aku. Ya, aku kok tidur di atas sih? Itu udah diatur sama sekolah. Kamu nggak mau di ranjang atas? Kalau gitu kita tukeran aja. Kamu yang di bawah, aku yang di atas. Beneran? Makasih ya. Sama-sama. Tasya, ini buat kamu. Wah, makasih ya. Aku kan juga sekamar sama kalian, tapi kok ada yang beda ya? Ya beda lah, Tasya itu udah aku anggap seperti adikku sendiri. Tasya, kamu belum bayar kebersihan ya? Astaga, aku lupa. Kalau gitu cepetan dibayar, takutnya nanti malah telat. Kamu mau bawa Coko jalan-jalan kan? Kalau gitu biar aku aja yang membayarkannya. Amel, kamu baik banget. Aku pergi dulu ya. Padahal aku udah nganggep dia kayak saudaraku. Tapi apa? Dia nggak tahu terima kasih terus mau membuangku. Sudah cukup. Itu kan dari sisimu. Kamu lupa atau pura-pura lupa? Tasya, ambilin aku air dong. Oke. Tasya, ambilin earphone-ku dong. Iya. Tasya, tolong buangin sampahku itu. Itu kan sampahmu, kamu kan bisa turun dulu. Kenapa selalu nyuruh Tasya? Aku kan udah ngasih dia tempatku, jadi itu wajar kan? Tasya aja nggak bilang apa-apa, terus ngapain kamu yang ribet? Kamu? Udah. Pak, saya mau izin ke toilet dulu. Kamu bisa ke toilet kalau ujianmu sudah selesai. Tapi saya belum menyelesaikannya. Kalau gitu, tahan. Kamu belum menyelesaikan ujiannya kan? Gimana kalau kamu gagal? Kok bisa tiba-tiba sakit perut? Sebelum ujian kamu makan apa? Aku cuma minum susu dari Amel kok. Amel, susu yang kamu kasih udah rusak ya? Sekarang perutku jadi diare. Oh, mungkin udah kadaluarsa. Terus kamu kasih ke aku? Salahmu sendiri nggak dilihat sebelum minum. Kok malah nyalain orang lain sih? Cuma masalah sepele kayak gitu kamu dendam sama aku? Bagiku sudah keterlaluan. Aku nggak mau tinggal satu atap sama penjahat. Nanti umurku jadi pendek. Kalian udah tahu? Katanya teman sekamar baru kita itu nggak baik. Aku tahu. Denger-denger sih dia pindah karena berselisih sama teman sekamarnya. Iya, dia punya sikap yang buruk terus nggak higienis. Astaga, kita pasti akan menderita kalau dia pindah ke sini. Kalian lihat apa? Kamu kan ketuanya. Bilang ke guru dia jangan sampai pindah ke sini. Tapi itu kan masih gosip. Gimana kalau cuma salah paham? Ya ampun, udah banyak banget orang yang nge-spill kalau dia itu nggak baik. Lagian kita kan udah nyaman bertiga. Kalau tambah orang pasti bakal ramai banget. Tasya, kamu harus tegas. Kamu nggak bisa kan harus baik terus. Tapi... Ayo, kalau kelamaan nanti Pak Guru pulang. Kamu kan ketuanya, harus tanggung jawab dong. Pak Guru, kami tidak ingin ada orang baru di kamar kami. Dia ngomongnya gimana? Keterlaluan. Ada kamar wanita yang terang-terangan tidak mau ada orang baru. Semuanya dihukum. Pak Guru, kami nggak pernah bilang kalau kami nggak mau. Malah kami sangat senang. Iya Pak, Tasyanya aja yang nggak mau. Terus bawa-bawa kita. Kalian... Selamat datang ya di kamar kami. Kamu nggak usah sungkan ya sama kita.
Kamu Tasya kan yang gak mau aku pindah ke sini? Jahat banget sih. Udah, abaikan dia. Gimana kalau kita rayakan buat hari ini? Oke. Sisil, aku minta tisunya ya, nanti aku ganti. Pakai aja punyamu sendiri. Sisil, boleh nggak aku minta tisunya? Boleh. Tambahin aku di kelompok kalian dong. Oke. Kalau gitu mulai sekarang kita bertiga. Tasya, kamu gak masuk kelompok kita ya? Oke. Kamu udah ngerjain tugasnya? Tugas apa? Bukannya kamu yang harus ngerjain. Aku pakai tisunya. Nita? Tasya, Nita itu bener-bener gak baik. Pakai barang sembarangan terus gak pernah bersih-bersih. Bahkan gak mau ngerjain tugas. Tasya bilang Pak Guru dong suruh dia pindah. Bukannya kalian seneng banget ya tinggal sama dia? Aku gak mau ikut campur lagi. Kamu kan ketua, masa gak tanggung jawab sih? Maaf ya, sekarang udah bukan. Aku pindah kamar. Jadi nikmati ya tinggal sama dia. Tasya pergi. Tasya, beliin aku roti ya. Tapi kelasnya udah mau mulai. Terus kenapa? Aku kan baru bangun. Kamu gak mau bantuin aku? Iya, aku beliin. Tasya, ini sudah jam berapa? Kamu terlambat. Kita lanjutkan. Kenapa lama banget sih? Perutku keroncongan tau nggak? Maaf ya, tadi antri banget di kantin. Tasya, aku pinjam sepeda ya buat main. Gak bisa, nanti siang aku ada interview. Cuma sebentar kok. Kamu jangan egois dong. Kenapa lama banget? Interviewku jadi dibatalin kan? Kenapa buru-buru? Lagi nggak akan lulus juga. Beli aja sepeda sendiri, aku nggak akan minjemin lagi. Ih, pelit banget sih. Tasya, aku minta foundationnya dong. Astaga, belum ada 3 detik masih bisa dipakai. Kenapa nggak kamu makan aja? Belum 3 detik kan? aku cuma bercanda. Serius banget sih. Tasya itu pelit banget. Beliin aku barang murah aja nggak mau. Ih, dia egois banget ya. Cuma karena dia telat dia nggak mau bantuin kamu. Membantumu itu bukan kewajibanku. Mulai sekarang aku nggak akan membantumu lagi. Kalian buka halaman. Bu Guru, sudah berapa kali kamu terlambat? Poinmu dikurangi. Jadi, kompetisi desain ini bisa diikuti individu atau kelompok. Kelas selesai. Tasya, kenapa kita nggak ngerjain tugasnya bareng? Enggak ah, kamu pasti nggak mau kerja. Tunggu, buangin sampahku sekalian ya. Buang aja sendiri. Sampah punya siapa ini? Punya Dinda. Kok nuduh aku sih? Ini masih ada namamu di atasnya, jadi poinmu dikurangi ya. Udah nilainya jelek, poinnya dikurangi terus. Mending mimpi aja deh mau dapat beasiswa. Emang apa urusannya denganmu? Kelompok kalian kurang anggota nggak? Kelompokmu masih kurang orang nggak? Tugasnya udah aku serahin ke kompetisi. Emang kamu udah ngerjain tugasmu? Tasya berhasil memenangkan kompetisi desain. Beri dia tepuk tangan semuanya. Halah, dia pasti menjiplak. Di semester ini kamu belum menyerahkan tugas sampai 3 kali. Kamu harus mengulang semester. Saya... Tidak suka suara teman. Hai, salam kenal, aku Dinda. Hai, kenapa suaranya cempreng banget sih? Tasya, di sebelahmu gak ada orang kan? Kita duduk bareng ya. Oke. Tasya, sore kamu gak ada kelas kan? Ayo belanja bareng aku. Ayo. Gak bisa, aku masih ada urusan lain. Oke kalau gitu, bye-bye. Tasya, di kuliahmu ada hal yang menyenangkan gak? Iya dong, banyak. Tapi ada juga sih hal buruk. Apa? Asal kamu tahu ya, teman sekamarku tuh suaranya cempreng banget. Jadi bikin aku risih. Ada orang yang emang punya suara kayak gitu. Guru SMA aku waktu ngajar suaranya bagus banget. Jadi banyak orang yang muji suaranya. Tapi begitu di luar kelas suaranya jadi cempreng banget. Jadi banyak juga yang gak suka. Yang kita harus tahu, kita gak boleh menilai seseorang dari suaranya. Bisa aja orang itu sangat baik. Tasya, aku baru nemu tempat makan yang kayaknya enak banget. Terus aku beli ini. Ayo kamu cobain, ini enak banget. Dia sering membawakanku makanan enak. Jawabanmu yang ini salah. Seharusnya kamu cari dulu bagian sudutnya. Kamu tahu kan caranya? Aku udah lupa. Gak apa-apa, aku ajarin lagi ya. Jadi begini, kamu harus buat garis tambahan lagi. Dia juga sangat sabar mengajariku. Ini minum air hangat terus kamu istirahat. Jangan lupa pakai selimut ya, hari ini dingin banget. Ketika aku sakit, dia akan merawatku. Dan aku malah merasa risih cuma karena suaranya. Dari tugas yang diberikan guru kemarin, aku sudah punya ide konsepnya. Jadi seperti ini. Desainnya... Kalau ngejelasin suaranya biasa aja dong, cempreng banget. Mau ngerayu siapa sih? Bener tuh, gak bisa apa suaranya biasa aja. Ngapain suaranya dibikin-bikin? So imut banget sih. Sudah cukup. Emang kenapa suaranya? Kalian ngata-ngatain dia, emang suara kalian udah sebagus apa? Suara setiap orang itu unik. Meskipun kamu tidak menyukainya, tapi tolong hormati dia.